Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala, yang artinya kita masih mendapatkan taufik darinya, sebagaimana kita meminta setiap sholat kita, setiap kita membaca suratul Fatihah, kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk tetap sholat berjamaah, bahkan mencari ilmunya, yang ini nikmat yang hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah mengendakinya. Kita bersyukur kepada Allah atas ini semua. Karena ada orang-orang di sekitar orang pilihan tetapi mereka terhalang mendapatkannya. Seperti yang insyaallah ta'ala akan kita bahas temanya pada malam hari ini. Seperti juga anaknya Nabiullah Nuh alaihi salam, seperti juga bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seperti juga bapak angkatnya Nabiullah Musa alaihi salam, yakni Fir'aun. Tapi kita hidup jauh dari masa para nabi, para rasul, tetapi kita mendapatkannya. Ini nikmat yang adalah kita bersyukur dan kita berharap akan mendapatkan curahannya, curahan nikmat taufiknya sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Ta'ala kepada umat manusia, agar menyampaikan risalahnya, agar kita bahagia, agar kita selamat dunia kita, khususnya akhirat kita. Karena kita hidup bukan untuk dunia, kita hidup untuk kehidupan akhir kita. Di dunia ini kita hanya menanam, di dunia ini kita mengairi, tetapi manfaat terbesar nanti akan kita rasakan pada kehidupan akhir kita. Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang ngajari itu semua adalah kita banyak bersyukur, diantaranya dengan banyak salawat dan salam kepadanya. Allah alam bisawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita telah membahas beberapa pelajaran dari kisah akhir hayatnya Abu Talib, yakni paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah membahas sampai yang ke-4 kalau tidak salah. Kita sekarang melanjutkan dengan pelajaran dari kisah wafatnya Abu Talib yang tetap berada di atas kemusyrikan, tetap di atas kekufuran. Padahal dia adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Pelajaran yang kelima disebutkan dalam kitab ini, para pelaku dosa mereka akan berbuat jahat kepada para sahabatnya. Bagaimana mereka akan mengajak sahabatnya tetap berada di atas dosa mereka. Kalau misalkan orang yang suka minum khamr, ya dia akan menarik temannya juga untuk minum khamr. Orang yang ahli maksiat akan menarik temannya juga di atas maksiat. Sebagaimana juga dalam kisah ini, bagaimana orang-orang musyrik mengajak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kemusyrikannya. Jadi mengajak di atas kemusyrikannya. Maka ini menunjukkan betapa bahayanya teman yang buruk dalam kehidupan dunia kita. Jadi betapa bahayanya teman yang buruk dalam kehidupan dunia kita, apalagi dalam kehidupan akhir kita. Itu nampak dari perkataan Abu Thalib. Ketika Abu Thalib diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, kul ammi la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Ukhaju biha indallah. Hai kama qol. Aku akan jadikan itu sebagai saksi di hadapan Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, Abu Thalib mengatakan, laula an tu'irani Quraisyun la aqrartu biha ainak. Sekiranya orang-orang Quraisy itu tidak mencelaku, aku akan mengatakan itu agar hatimu senang. Agar hatimu senang. Jadi sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya minta agar pamannya mengatakan la ilaha illallah. Hanya mengatakan itu. Ya, dalam beberapa riwayat kemarin sudah kita sampaikan, ya. Di antaranya Abu Hurairah, qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Tolong katakan la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi bagi engkau dengan ucapan itu pada hari kiamat. Maka Abu Thalib mengatakan, sekiranya orang-orang Quraisy tidak mencelaku, aku akan mengatakan itu agar hatimu senang. Agar hatimu senang. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya enggak mengatakan itu. Kenapa? Karena sebagaimana juga sudah kita sampaikan sebelumnya, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, mesti orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang berada di sekelilingnya mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan jalannya Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan ajaran yang diikuti oleh Abdul Muttalib? Jadi seperti itu. Nabi mengajak pamannya mengatakan la ilaha illallah, tapi tokoh-tokoh Quraisy yang berada di sekelilingnya mengatakan atarghabu am millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka? Apakah engkau benci dengan milahnya, jalannya, ajaran yang diikuti oleh Abdul Muttalib? Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelaku dosa itu akan mengajak sesamanya untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, ini pentingnya kita sekali lagi mencari teman yang soleh. Makanya kalau kita diberikan kesenangan kumpul dengan orang-orang yang ahli sholat, kita diberikan kesenangan kumpul dengan orang-orang yang ahli puasa, kita di tempat kerja senang kumpul sama dengan teman-teman yang ahli sholat, ahli puasa, suka nasihati, itu nikmat. Itu nikmat. Tapi kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang tidak ahli sholat, tidak ahli puasa, justru dia adalah ahli maksiat, itu musibah. Kita tidak tahu ke depan bagaimana.
Kita tidak tahu ke depan bagaimana. Cukup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengingat bagi kita, as-sahib sahib. Teman itu akan narik. Teman itu akan narik. Ya, pasti suatu ketika kita akan ditarik. Pelajaran yang keenam, annal ibrata bil khawatim. Ya, al ibrata bil khawatim. Yang dianggap dalam kehidupan manusia itu adalah akhir hayatnya. Yang dinilai dalam kehidupan manusia itu adalah akhir hayatnya. Fa Abu Thalib ma kufri. Abu Thalib seiring dengan kekufurannya sepanjang umurnya, sekiranya dia menutup hayatnya, hidupnya dengan mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan diputusi sesuai dengan akhir hayatnya. Dia akan dianggap sesuai dengan akhir hayatnya. Maka peristiwa ini menjelaskan kepada kita pentingnya akhir hayat yang baik. Jadi pentingnya akhir hayat yang baik. Imam Al-Qurtubi mengisahkan dalam kitabnya At-Tadhkirah satu kisah. Seorang ahli adzan, muadzin. Dia sepanjang hayatnya senantiasa memandangkan adzan. Dan setiap kali kalau mau memandangkan adzan, dia mesti naik ke menara. Karena pada zaman dulu, kalau mengumandangkan adzan agar adzannya itu bisa menjangkau tempat yang jauh, maka dia akan naik ke menara. Kalau pada masa sekarang, yang di menara itu pengeras suaranya. Nah, sampai suatu ketika dia melihat ke bawah, kemudian terfitnah dengan adanya seorang wanita Nasrani, cantik. Akhirnya dia turun. Ketika itu belum adzan, dia turun. Kemudian wanita itu bertanya, ada apa? Saya menginginkanmu. Kenapa? Saya ingin menikahimu. Enggak boleh, kamu muslim, saya Nasrani. Bagaimana kalau saya masuk Nasrani? Maka wanita itu mengatakan, ya saya tunggu bapakku dulu. Kemudian, enggak berselang lama, dia itu terjatuh dari atap, dan ketika itu dia langsung meninggal. Jadi akhir hayatnya, ya kan, diakhiri dengan keinginan dia keluar dari Islam, kemudian masuk agama Nasrani dengan sebab fitnah wanita. Nah ini, ya sebaliknya, kalau misalkan sepanjang hayat kita ini penuh dengan kekufuran, kita nggak kenal Islam, ya, atau penuh dengan kemaksiatan, kemudian di akhir hayat kita ini taubat, maka yang dianggap itu adalah akhir hayatnya. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Seperti kisah seorang pemuda Yahudi yang melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sakit, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membusuknya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aslim, masuk Islamlah. Maka dia lihat bapaknya bagaimana, ya kan? Maka bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Akhirnya dia pun syahadat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membesuknya, Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi walaupun sepanjang hayat kita ini penuh dengan kufuran seperti Abu Thalib, sekiranya akhir hayatnya ditutup dengan tauhid, maka dia akan ditetapkan berdasarkan akhir hayatnya. Maka ini menjelaskan kepada kita nilai yang besar di akhir hayat seseorang. Maka kalau seseorang mengetahui nilai akhir hayat itu seperti ini, betapa dia sangat menentukan, maka dia nggak akan berani sekali-kali melakukan maksiat karena khawatir kalau dia mengakhiri hayatnya dengan kemaksiatan. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Pasrah, disuruh
Allah melakukan apapun dia taat, dilarang oleh Allah apapun dia meninggalkan. Jadi khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau dia tahu nilai daripada akhir hayat itu betapa menentukan, maka dia nggak akan berani melakukan perbuatan maksiat. Dia akan isi hidupnya dengan taat. Karena nggak tahu kapan kita akan mati. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan mati. Kemudian pelajaran berikutnya yang ketujuh, bahayanya fanatisme kepada nenek moyang. Mudarratu taqlidil aba wal ajdad. Bahayanya fanatisme kepada nenek moyang, orang tua, orang-orang dulu. Mengikuti mereka, ya kan, dari adat-adat mereka tanpa melihat kepada syariat agama. Jadi bahayanya taklid, mengikuti adat tanpa memandang syariat agama. Abu Thalib ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, maka dia tetap berpegang teguh kepada adat nenek moyangnya. Allah berfirman tentang mereka surat Az-Zukhruf ayat 22. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati orang tua kami di atas satu ajaran dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi bahayanya taklid, fanatisme, fanatik kepada orang-orang dulu tanpa memandang syariat agama. Yang utama itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang utama itu adalah apa yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita jadikan pegangan. Adapun kaidah al-adah muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Kita sering kalau belajar usulul fiqh akan mendapati kaidah ini, al-kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi hukum jika adat itu tidak menyelisihi syariat. Kalau menyelisihi syariat maka harus ditinggalkan. Jadi kalau menyelisihi syariat maka harus ditinggalkan. Karena yang utama itu adalah kitabullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ma 'alal 'abdi adharru min milki al-'adati lahu. Tidak ada yang lebih bahaya bagi seorang hamba selain daripada penguasaan atau kekuasaan adat. Tidaklah orang-orang kafir terdahulu memerangi para rasul kecuali dengan adat kebiasaan. Jadi para nabi, para rasul terdahulu itu diperangi oleh orang-orang kafir dengan atas nama adat kebiasaan. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperangi dengan adat kebiasaan. Nabiullah Nuh alaihissalam juga diperangi dengan adat kebiasaan. Ya, demikian juga Nabiullah Musa ketika diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Karena adat kebiasaannya masyarakat Mesir itu adalah menuhankan Fir'aun. Nah, itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adat yang diwarisi dari orang-orang terdahulu. Maka kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Famalam yutin nafsah." Siapa yang tidak bisa mengendalikan jiwanya ala mufaraqatiha wal khuruji anha. Siapa yang tidak bisa mengendalikan jiwanya untuk berlepas diri dari adat kebiasaan, keluar dari adat kebiasaan, fahuwa maqtu', maka dia akan terputus, wa an falahi wa fauzihi mamnu, dan dia akan terhalang dari mendapatkan keberuntungan. Jadi kita terhalang dari hidayah itu karena sebabnya kita suka mengikuti adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaan itu boleh selama adat kebiasaan itu tidak menyelisihi syariat. Ya, contoh misalkan gak oleh longgo ke ngarepe lawang. Nah, itu kan adat. Tapi menyelisih syariat atau enggak? Enggak ada. Itu ajaran baik.
Ya, itu jalan orang keluar masuk. Nah, itu boleh. Ya kan? Boleh dijadikan hukum. Enggak boleh duduk di atas bantal. Ya. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bantal itu untuk kepala, bukan untuk untuk itu. Tapi zaman dulu, kalau zaman sekarang kan orang punya mobil kan karena mungkin tubuhnya pendek sehingga butuh bantal. Nah, sekarang berubah mindsetnya. Nah, yang seperti ini nggak jadi masalah. Yang seperti ini tidak jadi masalah. Tetapi adat-adat yang menyelisih syariat, di sana ada kesyirikan, ya kan? Di sana ada kebid'ahan, maka yang demikian tidak boleh didahulukan di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8, peristiwa ini menjelaskan bahwa hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan seorang pun dari manusia. Tidak bisa seseorang itu membuat orang lain mendapatkan hidayah. Taufik itu di tangan Allah. Tanggung jawab seorang muslim itu memberikan hidayah irsyad. Hidayah itu ada dua. Kalau kita membaca tafsir surat Al-Fatihah, perihal ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu ada dua. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Hidayatul taufik ini hak prerogatifnya Allah. Adapun hidayatul irsyad, nah ini yang kita bisa melakukannya. Seperti firman Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Jadi ini hidayah irsyad atau hidayah dalalah, kalau dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Seperti para jamaah ngajak ngaji, ayo bu ngaji bu, ayo pisan-pisan tak ngaji, misalkan seperti itu. Itu namanya hidayatul irsyad. Wis toh sampean ngaji, engko sampean lak ngerti jawabane. Sampean lek gak tenang ayo ngaji. Tapi dia ngaji enggak ngaji itu tergantung hidayatul taufik dari Allah. Kita cuman ngajak. Kita cuman ngajak. Kita misalkan mengingatkan, sampean nek pengen uripe tenang, ya wis ojo muamalah riba, wis ojo utang. Ya. Iya, sakjane aku enggak pengen utang, tapi apa maneng lah. Dia belum mendapatkan hidayatul taufik. Kalau dia mendapatkan hidayatul taufik, dia akan berhenti dari itu semua. Nah, adapun hidayatul taufik itu haknya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Bukan, ini masih hidayah apa itu namanya? Surat Al-Qasas ayat 56 itu adalah hidayah irsyad ya. Ya. Tetapi hidayah taufik seperti firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, adapun hidayah irsyad seperti juga firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi. Oh ya, ini betul. Al-Qasas ayat 56. Ini hidayah taufik hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Maka ayat ini ya, ini adalah hiburan bagi seorang muslim yang kadang merasakan seolah-olah usahanya sia-sia. Kadang kita seperti ini, anak saya wis tak ngajekno nyang TPQ, mari ngono tak sekolahno dinia. Mari ngono tak jai salat jamaah. Kok saiki dadine koyo ngene. Nah, seperti itu. Ya, ayat ini hiburan bagi orang muslim yang kadang melihat usahanya itu sia-sia. Kayak saya pernah membaca itu, ada seorang ibu menangis
karena anaknya menikah dengan orang agama lain, kemudian dia keluar dari Islam. Ya, nah, karena hidayah taufik itu di tangan Allah, seperti dalam surat Al-Qasas ayat 56 ini. Ya, demikian juga kita bisa mengingat bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, padahal pamannya selama ini menjaga Nabi, tapi ternyata di akhir hayatnya tetap di atas kemusyrikan dia. Ya, demikian juga kalau kita ingat kisahnya para nabi, para rasul. Ya, Nabi Nuh, anaknya, ya kan, tetap dalam kekufuran. Salah satu istrinya tetap dalam kekufuran. Istrinya Nabi Lot juga tetap dalam kekufuran. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim tetap dalam kekufuran. Bapak angkatnya Fir'aun tetap dalam kekufuran, bahkan menjadi musuhnya. Jadi para nabi, para rasul itu malah dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Ya, musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab, bahkan sampai namanya itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Tapi anehnya anaknya itu menjadi sahabiyah. Ada anaknya menjadi sahabiyah, bahkan dia termasuk hijrah. Namanya Durrah binti Abi Lahab. Bahkan dia termasuk sahabat. Jadi termasuk yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Pernah suatu ketika dia itu disindir. Kan bapakmu yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya kan, surat Al-Lahab itu. Akhirnya dia sakit, kemudian ngadu kepada Nabi, sakit hati ngadu kepada Nabi, kemudian Nabi khutbah. Ya kan? Khutbah intinya jangan sampai menyakiti kerabatku. Karena memang dia ini adalah kerabatnya Nabi. Abu Lahab itu kan kerabatnya Nabi. Yang kafir ya kafir, posisikan sebagai orang kafir. Tapi yang enggak kafir, kita harus memuliakan mereka, apalagi kalau dia adalah kerabat kita. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi ini semacam hiburan bagi orang-orang Islam. Kalau kadang usaha kita itu menemui batu karang, ya, yang sangat keras, sudah ngajak berkali-kali tapi juga tidak diindahkan, bahkan mereka mati dalam kekufuran. Ada contohnya. Pelajaran yang ke-9, hadis ini, peristiwa kisah wafatnya Abu Thalib dalam kekafirannya, menjelaskan perihal kerasnya azab neraka. Kerasnya azab neraka. Di mana Abu Thalib disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu fi dakhdahim minan nar. Dia berada di neraka yang paling dangkal. Tablughu ka'bai. Hanya mencapai mata kakinya. Jadi siksaan itu mencapai mata kakinya. Tetapi yughli min harriha dimaruh. Tetapi itu sudah cukup mendidihkan otaknya. Jadi sudah cukup mendidihkan otaknya. Walaupun seperti itu adalah ahwanu ahlin nari adaban. Itu adalah azab penghuni neraka yang paling ringan. Jadi azab penghuni neraka yang paling ringan itu adalah azabnya Abu Thalib. Jadi azabnya Abu Thalib. Nah, kalau misalkan azabnya Abu Thalib saja seperti itu, di neraka yang paling dangkal seperti itu, maka bagaimana dengan yang di atasnya? Tentu lebih menyakitkan, tentu lebih mengerikan. Ya, jadi tentu lebih menyakitkan, tentu lebih mengerikan. Contoh misalkan orang bunuh diri. Orang mati bunuh diri, maka dalam kehidupan akhirnya ya dia akan tersiksa seperti itu. Masalahnya orang kalau bunuh diri, sekali bunuh diri dia mati, sudah selesai. Tapi kalau di neraka bunuh diri, dia jatuh, kesakitan, dia enggak mati karena memang tidak ada kematian di neraka. Jadi di neraka tidak ada kematian, tapi ya dia tetap kesakitan. Jadi dia tetap kesakitan. Ya. Contoh juga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dia tidak konsisten dengan perkataannya. Yang dia perintahkan dia tidak mengerjakan, yang dia larang dia tidak tinggalkan. Dia nanti akan dilemparkan, ya kan, sampai
jatuh di dasarnya, kemudian terburai isi perutnya. Orang kalau dijatuhkan dari ketinggian, misalkan lantai 10, ya mati kan. Tapi kalau dalam kehidupan neraka tidak ada kematian. Kemudian saking kerasnya benturan sampai isi perutnya keluar. Ya, sampai isi perutnya keluar. Kita pernah melihat yang seperti itu kalau ada kecelakaan kereta api itu. Ya, biasanya dulu saya perjalanan kuliah itu sering naik kereta api. Kalau belum sampai stasiun itu ternyata berhenti kemudian mundur, wah alamat itu. Biasanya keretanya dapat. Ya, kemudian ada bilang, oh itu tangannya, oh itu ini. Nah, bagaimana dengan orang yang dijatuhkan dari neraka, dari ketinggian, kemudian jatuh di neraka, kemudian terburai isi perutnya? Tentu ya sakit, tapi mereka nggak mati. Jadi sakit, tapi mereka tidak mati. Makanya kalau kita renungi ini, ingatlah firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 50-51, fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kalian kepada Allah. Farra yafiru itu artinya lari. Lari kepada Allah. Dalam kitab Tazkiyatun Nafas mungkin sudah kita bahas ya. Disebutkan oleh perkataan para ulama, man haraba syai'an haraba minhu. Wa man haraba Allah haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu, dia akan lari dari sesuatu itu. Tapi siapa yang takut kepada Allah, jangan lari dari Allah, tapi mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka hendaklah kita lari kepada Allah. Makanya dalam ayatnya Allah berfirman, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Inilakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata. Jadi Nabi SAW itu memberikan peringatan, diingatkan, nanti di kubur itu ada siksa. Nanti di kubur itu ada fitnah. Ada ujian yang lebih berat daripada semua ujian dunia. Nabi SAW mengingatkan nanti kita dibangkitkan. Kemudian nanti setelah kita dibangkitkan, nanti kita diperintahkan lewat di atas jembatan. Jadi Nabi mengingatkan. Makanya kemudian Nabi bersabda, kemudian Allah berfirman, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah kalian jadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Makanya Nabi SAW ya kan ngajak manusia agar takut kepada Allah, kemudian jangan menjadikan sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Innilakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata. Jangan sekutukan Allah. Nanti dampaknya keras. Ya, nanti dampaknya keras. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-10. Dari kisah ini maka disimpulkan bahwa Abu Thalib itu mati di atas kafir, di atas kekafiran. Dia mati kafir. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Abu Thalib itu tidak mungkin ya, mosok dia sudah sepanjang hayatnya bela Nabi SAW, kemudian dia matinya di atas kekafiran, tidak mungkin. Tapi dalil-dalil yang ada menunjukkan dia mati di atas kekafiran. Dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat 56 tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Imam Nawawi ya, dia ini ulama Syafi'i, ya kan, pemimpin daripada ulama Syafi'i. Dia berkata, ajma'al mufassiruna ala annaha nazalat fi Abi Thalib. Para ahli tafsir bersepakat bahwa ayat ini turun pada guna menjelaskan tentang Abu Thalib. Ya, guna menjelaskan tentang Abu Thalib, bahwa kamu hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya dari sini para sahabat itu faham. Contoh, Abu Bakar pernah berkata ketika bapaknya masuk Islam, peristiwa Fathu Mekah, sungguh keislaman Abu Thalib lebih aku sukai daripada keislamanmu. Kenapa? Karena keislaman Abu Thalib sangat diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Cintanya para sahabat itu ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah totalitas. Makanya sempurna iman mereka. Umar juga pernah mengatakan ketika berselisih dengan Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh wahai Abbas, ya kan, engkau lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika dibandingkan dengan yang lainnya. Maka
sesungguhnya aku juga lebih mencintai engkau, demikian juga dengan Abu Thalib, ya kan, di atas keislaman daripada yang lainnya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat ingin pamannya itu masuk Islam, tapi ternyata enggak. Demikian juga An-Nawawi menyitir firman Allah surat At-Taubah ayat 113. Di mana Allah berfirman, maka nabi nabi, tidak semestinya bagi nabi walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, mohonkan ampun untuk orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat. Enggak boleh. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah terang jelas bagi mereka, mereka ini adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Nah, dalam Sahihain disebutkan bahwa ini juga turun ketika Nabi SAW berkata kepada Abu Thalib. Ketika itu Abu Thalib sudah meninggal. Nabi bersabda, amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan mohonkan ampun untuk engkau selama aku belum dilarang. Nah, ketika Nabi SAW bersabda dengan sabda seperti itu, hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, kemudian turun surat atau ayat 113 ini. Makanya kalau orang tua kita ini sudah meninggal dalam kekafiran, nggak boleh kita mohonkan ampun. Tapi kalau mereka masih hidup bagaimana? Boleh mendoakan. Boleh. Kalau orang tua kita masih hidup, boleh kita mendoakan. Misalkan, Pak, monggo Pak sholat. Diajak sholat, itu kan. Ternyata nggak mau. Kita doakan. Ya Allah, berikan hidayah untuk bapak saya. Agar dia mau sholat. Ya, agar dia mau melakukan ketaatan, ketakwaan, ya kan, dan kelak dijauhkan dari api neraka. Boleh kalau orang tua itu masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal di atas kekafiran, maka tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan. Pelajaran yang ke-10, peristiwa ini merupakan dalil, atau kisah ini merupakan dalil sahnya keislaman seseorang, taubatnya keislaman seseorang, ya, ketika sebelum datangnya kematian. Berbeda ketika dia sudah naza, ya, ketika dia naza, atau ketika mu'ayyanah, melihat malaikat maut. Nah, falaula annal Islam yasikhu minhu ma talabahu minhu Rasul. Sekiranya Islam itu enggak sah bagi Abi Thalib, maka Nabi enggak akan minta. Tapi karena Nabi SAW minta, ini menunjukkan bahwa orang kalau selama belum naza disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Maka ketika dia mengatakan la ilaha illallah, dia belum naza, sah. Islamnya sah. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mendapati ada orang di akhir hayatnya itu, harus kita bantu, harus kita tolong bagaimana dia husnul khotimah. Jadi kita tolong bagaimana dia bisa husnul khotimah. Berapa tahun yang lalu saya pernah membaca, ya, di web Bina Masyarakat itu dikutip, ya. Ada seorang Nasrani itu kerja di Riyadh. Kan lingkungannya Muslim. Dia Nasrani. Ketika dia sakit, dibesuk, diajak masuk Islam. Ayo katakan la ilaha illallah, kan kamu sudah tahu Islam. Akhirnya dia mengatakan itu, kemudian sehari setelahnya dia meninggal. Ya, kita kan nggak tahu. Makanya itu nikmat Allah atas dia. Ya, sama juga di dalam sirah itu disebutkan dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, ada seorang sahabat itu dia belum masuk Islam. Dia mau ikut perang. Ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah dalam riwayatnya. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam dulu apa jihad, atau jihad dulu baru masuk Islam?" Tapi Nabi mengatakan, masuk Islam dulu baru jihad. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian di momen peperangan itu dia syahid. Abu Hurairah mengatakan dia sepanjang hayatnya belum sholat. Dia sepanjang hayatnya belum pernah sholat. Nah, makanya para jamaah yang dirahmati Allah, selama seseorang itu belum naza, ya, kita nggak boleh putus asa ngajak dia kepada Islam. Kalau kita tahu betapa berat kehidupan alam barzah, kita akan sayang sama orang-orang. Kita akan sayang sama orang-orang.
Kita saja kalau misalkan melihat ada orang itu ya, ada orang kena banjir, kemudian dia terbawa oleh arus. Apapun agama dia, pasti kita akan tolong. Bagaimana agar dia selamat? Itu manusiawinya kita. Nah, apalagi kalau kita mengimani di kubur itu ada siksa, ngeri. Pasti kita akan sayang sama siapapun. Ayo sholato, ayo ngaji, ayo tinggalkan maksiat, jangan melakukan dosa. Eman, urip gek donya iku mek pirang tahun sih. Jadi kayak gitu. Kalau kita sayang sama orang, ya bukan malah mendoakan wis dang mati yo kono, dang ketemu malaikat maut, dang ketemu malaikat penjaga kubur. Itu bukan. Nabi tidak seperti itu. Ya. Dalilnya bahwa sah keislaman seseorang selama dia belum nazak adalah surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Taubat itu bukan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian ketika datang kematian kepada seorang dari mereka, dia mengatakan, aku sekarang taubat. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang ke-12. Hak kerabat itu nyata di dalam kisah ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang lebih kepada kerabatnya agar masuk Islam. Ya. Nah, karena hak kerabat itu lebih besar daripada yang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik sebaik-baiknya. Wa bidzil qurba, dan kerabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintah oleh Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu terdekat. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka seorang muslim itu harus memberikan perhatian lebih untuk kerabatnya. Mulai dari orang tua kalau masih ada. Ya kan? Kerabat. Kemudian orang keluarga dari saudara kandung. Ini kerabat. Kemudian setelah itu saudaranya bapak. Ya, paman, yang mereka punya hak waris. Ini termasuk ring yang terdekat. Ya, paman, karena paman kita itu nanti bisa jadi wali adik kita, saudari kita. Kalau misalkan bapak ndak ada, terus kakek ndak ada, terus kita. Kakek juga kerabat. Ini dakwahi. Yang nggak ngaji diajak ngaji. Yang nggak sholat diajak sholat. Kemudian baru keluarganya istri. Kalau dari kita, tapi kalau istri ya tetap mereka adalah ring terdekat mereka. Jangan sampai kita ini banyak mengajak manusia ke jalan kebaikan, teman-teman kita, sahabat kita, tapi kita melupakan kerabat. Ya, kemudian saudari-saudaranya ibu, apalagi bibi dari ibu, itu seperti ibu. Al-khalatu bimanzilatil bibi dari ibu itu seperti ibu sendiri. Nah, mereka ini harus kita berikan perhatian. Yang nggak sholat diajak sholat, ya, yang nggak puasa diajak puasa, ya. Jadi seperti itu, diingatkan. Kehidupan alam kubur itu berat, kehidupan alam barzakh itu berat, ya kan? Kehidupan alam barzakh berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, bahkan berapa juta tahun, sampai nanti kiamat. Terus nanti hari kiamat, ya kan? Nanti kita akan kekal abadi di sana. Hidup kita di dunia cuma berapa saat saja, jangan sampai melakukan dosa. Jadi mereka ini lebih berhak daripada yang lainnya. Itu makanya yang nggak biasa ngaji diajak ngaji, ayo Pak ngaji Pak, diajak. Kerabatnya juga seperti itu. Atau kalau nggak ngaji, sekarang alhamdulillah dengan perkembangannya teknologi informasi, di-share, kajian itu di-share agar semuanya ngaji, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang ke-13, kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib.
kesetiaan Nabi SAW kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu punya kedudukan yang mulia di sisi Nabi SAW, dan kita semuanya pasti akan menyanjung beliau, ya kan? Abbas saja pernah berkata kepada Nabi SAW agar memberikan manfaat kepada Abu Thalib, ya, apakah engkau tidak membalas kebaikan dia? Apa jawabannya Nabi SAW? Iya, laula syafaati, sekiranya bukan karena syafaatku, maka dia akan berada di neraka yang paling dalam. Maka syafaatnya Nabi SAW kepada Abu Thalib inilah menjadi sebab Abu Thalib ini nanti siksanya paling ringan. Dan ini khusus untuk Nabi, tidak ada lagi yang lainnya. Ya, dan sebab siksanya Abu Thalib nanti diringankan itu bukan karena perbuatan dia kepada Nabi, bukan, tetapi karena syafaatnya Nabi. Nabi SAW punya banyak syafaat. Syafaat udma yang kita senantiasa berdoa, wa ba'athu maqama mahmuda, itu adalah syafaat utma, yakni ketika manusia minta agar urusan mereka disegerakan, segera dihisab, kemudian setelah segera ditimbang, kemudian segera melewati jembatan agar segera bisa masuk ke dalam surga. Itu syafaat utma. Tapi ada syafaat-syafaat yang lain. Ya, diantaranya adalah syafaatnya Nabi SAW kepada pamannya. Nah, ini diantara bentuk kesetiaan Nabi SAW kepada pamannya. Bagaimana Nabi SAW berterima kasih kepada pamannya, ya kan, atas dukungannya selama ini. Tapi bukan berarti dia akan bisa lepas dari azab Allah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala selepas bulan Ramadan kita akan bahas tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Tafadhol. Ada Ustaz dari WA. Okay. Tanyanya, bagaimana caranya kita kelak sukses mengucapkan kalimat tahlil ketika tiba-tiba sakit kritis? Mengingat biasanya ketika kondisi tiba-tiba kritis, lidah menjadi keluh, nafas sesak dan takut menghadapi kematian. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para ulama ketika menjelaskan tentang akhir hayat yang baik itu, mereka mengatakan akhir hayat yang baik itu adalah karunia Allah. Jadi kita bisa mengakhiri hidup kita dengan akhir yang baik itu karunia Allah. Sebagian ahli ilmu mengatakan ketika menjelaskan hadis-hadis tentang husnul khotimah, ya, diantaranya ciri orang husnul khotimah itu ada keringat di kening, ya, kemudian ada bau wangi di mulut. Ciri juga seorang husnul khotimah itu dia mengakhiri hidupnya ketika dia melakukan ketaatan, seperti selesai seperti jamaah umroh kita dulu. Dia selesai sholat tahajud di raudhah, belum sholat subuh meninggal. Di raudhah, ya. Jadi di raudhah. Ada yang dulu yang masyhur juga selesai sholat tahiyat, sholat rawatib ba'diyah Isya, dia meninggal. Ya kan? Ada yang meninggal ketika puasa, ada yang meninggal ketika hari Jumat. Nah, mereka menjelaskan bahwa husnul khotimah itu ada yang bisa didesain, ada yang tidak bisa didesain. Yang tidak bisa didesain itu adalah tadi seperti peluh di kening, ya, keringat di kening. Ya, kenapa para alimu mengatakan kenapa kok dia sampai berkeringat? Karena dia malu. Karena dia malu. Dia ingat betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, tapi dia ingat juga dosa-dosanya sangat banyak. Dia mau kembali kepada Rabbnya itu dia malu. Ya, kemudian juga bau wangi di mulut. Ya, ini karunia. Orang meninggal pada hari Jumat, malam Jumat, ini karunia. Ya, ini karunia. Tapi ada yang bisa kita desain. Husnul khotimah itu bisa kita desain. Bagaimana caranya? Ya, seperti senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau suatu ketika Allah mewafatkan kita, dan ketika itu kita melakukan ketaatan, nah, berarti kita ketika itu meninggalnya adalah husnul khotimah. Ya, misalkan kita karena nggak kuat hanya mengatakan astagfirullah, kemudian meninggal.
Yaitu husnul khotimah, karena ucapan istighfar itu adalah ketaatan. Tapi kalau dia bisa mengatakan la ilaha illallah, maka dakhala jannah, jaminannya langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau misalnya nggak bisa, dia hanya bisanya astagfirullah karena sakit itu kan, sambil dengan sakitnya, ya dia husnul khotimah. Nah ini bisa kita desain, ya, jadi bisa kita desain. Dan juga dengan cara yang terakhir ya, kalau mendesain tadi dengan membiasakan kebaikan. Jadi misalkan biasa zikir, wirid, sehingga nanti kalau misalkan ada orang yang mentalkin itu artinya membimbing, itu akan mudah bagi kita untuk ingat. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah diam, ditunggu. Dia mengucapkan yang lain lagi, kemudian ditalkin lagi, la ilaha illallah. Nah ini bisa didesain juga. Bisa didesain juga. Nah yang nggak kalah penting, yang terakhir itu dengan berdoa. Doanya seperti yang disebutkan oleh para ulama, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan kami setelah sepanjang hayat kami Engkau telah berikan hidayah kepada kami. Kita butuh, ya kan, jangan sampai kita di akhir hayatnya itu dipalingkan. Makanya penting doa ini, jangan sampai kita nggak baca doa ini. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada, Ustaz. Oke. Untuk ayah dan ibu Rasulullah itu apakah mendapat syafaat seperti Abu Thalib? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Saya belum pernah mendapatkan penjelasan itu, tetapi ada satu hadis bahwa suatu ketika ada seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah," yang dia menceritakan tentang orang tuanya. Maka dikatakan oleh Nabi, "Ya, orang tuamu di neraka." Akhirnya dia nangis. Kemudian ketika dia nangis itu Nabi SAW mengatakan, "Iya, orang tuaku juga sama." Jadi orang tuaku juga sama. Ya, makanya ada juga hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Abwa, apa itu namanya, Al-Abwa. Abwa itu tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibunya Nabi dimakamkan di sana. Ista'dzantu rabbi an astaghfira ummi falam ya'dzan li wa asta'dzinuhu li an azuraha fa'adzina li aika maqal. Aku minta izin kepada Rabbku agar aku mohonkan ampun untuk ibuku, tetapi Rabbku tidak mengizinkanku. Kemudian aku minta izin kepada Rabbku agar aku diberikan izin untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fazuruha, maka ziarahlah kalian ke kubur, fa inha tudzakirul maut, karena menziarahi kubur itu bisa mengingatkan kematian. Kemudian di sanalah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, kemudian para sahabat pun juga terbawa suasana, akhirnya mereka pun juga menangis. Ya, yang ada, yang saya tahu seperti itu, tetapi apakah mendapatkan syafaatnya, yang ada dalilnya itu adalah syafaat untuk pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dari ruangan ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah cukup. Cukup, Ustaz. Oke. Barakallah. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, taufik agar kita istiqomah, taufik agar kita mengajak kerabat kita di atas ketakwaan, ketaatan, taufik agar kita bisa mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, agar kita sama-sama bisa selamat dari neraka, ketemu bersama, kumpul bersama di surga Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.